Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Zanatanisa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C, NIM 2019-17199. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit yaitu tugas dari mata kuliah sejarah dakwah Nusantara mengenai nilai-nilai pendidikan karakter. Salah satu tokoh muda yang terkenal yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa sih yang nggak tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan? A few moments later. Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, Muhammadiyah saat ini dan Muhammadiyah masa depan itu akan berbeda. Maka belajarlah. Walaupun kamu akan menjadi dokter, walaupun kamu akan menjadi guru, bahkan kalaupun kamu menjadi nelayan, maka kembalilah ke belajar. Dari perkataan Ahmad Dahlan di atas, teman-teman, kita sangat tahu kalau misalnya Ahmad Dahlan itu sangat memperhatikan tentang pendidikan. Bahkan latar belakang keluarganya pun sangat islami, karena dari sejak umur 8 tahun beliau sudah bisa membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada tahun 1858. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yang mana mempunyai silsilah ke atasnya itu kepada Rasulullah SAW. Beliau ini lahir dalam keluarga yang agamis, yang mana ayahnya seorang khatib di keraton dan ibunya adalah cucu dari penghulu yang juga ada di keraton. Bahkan kakak-kakak iparnya semuanya adalah orang-orang penting atau ulama-ulama yang saat itu ada di keraton. Baginya, pendidikan tidak hanya proses belajar mengajar, tapi pendidikan adalah suatu proses yang nyata. Seperti beliau mengajarkan surat Al-Ma'un, tapi terus diulang-ulang, sampai suatu waktu muridnya pernah berkata, "Kenapa guru? Kenapa kita harus selalu mengajarkan ini diulang-ulang?" Lalu Ahmad Dahlan menjawab, "Apakah kalian sudah mempraktekkan isi dari surat Al-Ma'un?" Nah, teman-teman, dari sini kita tahu bahwa Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan pendidikan secara teori saja, tapi beliau menerapkan praktek. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sebagai man of action. Lalu apa sih nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan? Yang pertama, teman-teman, yaitu toleransi. Toleransi dari segi apa? Dari segi apapun. Akan tetapi untuk toleransi agama, beliau juga menetapkan batas-batasnya. Yang kedua adalah tolong menolong. Tolong menolongnya seperti apa? Tolong menolongnya itu tidak hanya kita harus memberikan bantuan kepada orang lain, tapi kita bisa hanya menyingkirkan diri di jalan. Seperti itu yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Maka dari itu, teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan bahwa Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bukan hanya untuk ajang pamer saja. Wah, ini dia organisasi terbesar saat ini. Tidak, tapi harapannya Ahmad Dahlan adalah agar Muhammadiyah berkembang pesat dimanapun dan dapat bermanfaat bagi banyak umat. Pertanyaannya, bagaimana tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai ide untuk membuat Muhammadiyah? Itu bermula saat dia masih kecil. Banyak sekali tahayul, bid'ah, dan khurafat yang merajalela di sekitarnya. Bahkan banyak ajaran-ajaran Islam yang sudah tercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak menentu. Contohnya seperti masalah sholat yang kiblatnya salah, seperti itu. Beranjak dari itu dia mulai berpikir, Islam saat ini bukan Islam yang sebenarnya. Maka dari kecil Ahmad Dahlan sudah menginginkan untuk melakukan purifikasi atau pemurnian kembali ajaran agama Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dia juga diajarkan oleh kakak-kakak iparnya, sepupu-sepupunya tentang masalah agama. Dari situ dia mempunyai banyak ilmu agama. Kemudian dilanjutkan ke Mekah, haji 2 kali, dan saat pulang beliau memutuskan untuk mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, teman-teman. Muhammadiyah itu sendiri berasal dari kata Muhammad dan Iyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Salah satu alasan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah karena surat Al-Imran ayat 14 yang bunyinya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang mengajak kita amar ma'ruf nahi munkar, maka akan dimudahkan, maka akan termasuk orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba mengajak seluruh masyarakat yang saat itu berada di Kauman Yogyakarta untuk melakukan purifikasi atau pemurnian Islam kembali, teman-teman. Tapi itu tidak mudah, selalu saja ada tantangan. Maka dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar lewat organisasi lain, lewat Budi Utomo, dan beliau juga mengajukan agar Muhammadiyah memiliki SK atau memiliki panduan dan diakui oleh masa Belanda pada saat itu. Maka dari itu beliau mengajukan ke keraton. Saat itu Muhammadiyah telah menjadi suatu organisasi pergerakan yang resmi dan berarti. Nah, tetapi perjuangan
agar dapat bergerak bebas kemana saja. Maka dari itu, pada tahun 1912 kurang lebih Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan proses legalisasi organisasi terhadap pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda yang saat itu takut kepada Muhammadiyah mencoba untuk mengulur-ulur waktu. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak putus harapan sampai di situ. Bahkan pada saat dia melakukan legalisasi, Muhammadiyah telah berdiri di beberapa daerah, contohnya seperti Solo. Karena saat itu jaringan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk banyak. Kemudian pada akhirnya teman-teman, pada tahun Keras. Kemudian pada akhirnya teman-teman, Belanda berlutut kepada Muhammadiyah. Mereka mengizinkan Muhammadiyah untuk tetap ada pada tahun 1921 sampai akhirnya Muhammadiyah berkembang hingga saat ini. Bahkan Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang besar yang ada di Indonesia. Dari penjelasan saya sedikit di atas, maka kita tahu beberapa hal. Yang pertama adalah ciri dakwah dari Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki ciri dakwah yang tidak hanya memberikan materi saja, tetapi beliau melakukannya dengan praktek langsung. Beliau juga mengajarkan tentang toleransi, tidak hanya toleransi dalam beragama, namun toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, beliau juga mengajarkan untuk peduli kepada sesama. Peduli ini tidak hanya harus memberi sesuatu kepada orang lain, tapi bisa dengan membantu meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Nah, ya. Kemudian pada akhirnya teman-teman, Belanda berlutut kepada Muhammadiyah. Mereka mengizinkan Muhammadiyah untuk tetap ada pada tahun 1921 sampai akhirnya Muhammadiyah berkembang hingga saat ini. Bahkan Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang besar yang ada di Indonesia. Dari penjelasan saya sedikit di atas, maka kita tahu beberapa hal. Yang pertama adalah ciri dakwah dari Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki ciri dakwah yang tidak hanya memberikan materi saja, tetapi beliau melakukannya dengan praktek langsung. Beliau juga mengajarkan tentang toleransi, tidak hanya toleransi dalam beragama, namun toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, beliau juga mengajarkan untuk peduli kepada sesama. Peduli ini tidak hanya harus memberi sesuatu kepada orang lain, tapi bisa dengan membantu meringankan masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Adapun ciri metode dakwah yang diterapkan oleh Ahmad Dahlan yang lebih uniknya lagi, beliau tidak hanya menerapkan dakwah dari bawah ke atas, tapi juga dari atas ke bawah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beliau tidak hanya berdakwah di kalangan umat bawah saja, maksudnya masyarakat yang saat itu masyarakat kalangan ke bawah, tapi juga berdakwah di kalangan para pangeran-pangeran dan para ulama-ulama untuk diajak berdiskusi dan bertukar pendapat. Nah, itu dia teman-teman nilai-nilai pendidikan karakter dari salah satu tokoh terkemuka, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, karena saat ini sedikit sekali yang ingin belajar sejarah. Maka dari itu, kalau kita tidak menghidupkan sejarah, maka kasihan anak cucu kita nanti tidak tahu apa-apa tentang nenek moyangnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah semata. Billahi bisabil haq nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.